Halo, apa kabar? Galatia 3 ayat 26 sampai 4 ayat 7. Kita akan belajar tentang kita ini bukan hamba, tapi anak. Ya. Nah, terutama di pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Maksudnya apa? Tuhan untuk menebus kita, membebaskan kita dari dosa, Dia memilih untuk turun ke dunia menjadi manusia dan hidup di bawah hukum Taurat. Tapi bedanya sama kita, Dia bisa menggenapi hukum Taurat itu dengan sempurna. Bahkan kemudian menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Sebagai ganti kita menjalani hukuman. Untuk menebus dosa kita semua. Ya kan? Nah, kalau saudara mau melihat sampai sini, bagaimana sih kok terus kita bisa jadi anak? Maka saya mau ajak kita bayangin dua hal. Yang pertama, pasar budak. Di mana budak-budak dijual tanpa harga, tanpa kejelasan. Saudara kalau bisa nonton TV-nya, filmnya coba. Saudara bayangin gini, budak-budak di situ nggak dikasih baju, nggak dikasih makan. Mereka memang nggak punya hak. Gimana tuannya aja, gimana orang-orang di situ aja. Mau dikasih mati, kasih hidup, kasih hidup. Kasih makan apa enggak, terserah mereka. Budak itu nggak punya harga. Dan bisa kebayang nggak kalau kita jadi budak tuh rasanya gini, kita nggak punya harga diri. Nggak ada orang mau bela kita. Kita betul-betul nggak pede di dunia ini, benar-benar hidup sengsara sekali jadi budak. Yang kedua, coba bayangin rumah seorang bos besar. Rumah seorang yang membeli budak-budak ini. Ya kan? Suasananya begitu luar biasa, begitu indah, kekayaannya begitu besar. Nah, coba kita lihat di ayat 5. Ayat 5 bilang, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi untuk menjadi anak ternyata ada dua proses, saudara. Ada dua tahap yang saudara dan saya harus mengerti ini. Yang pertama, coba dia lihat ayat 5 tadi. Diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Jadi yang pertama, saya ini budak yang gak ada harga. Saya udah pasti binasa, saya ini sudah gak jelas, gak ada yang mau bela saya, gak ada yang mengasihi saya. Saya gak punya hak apa-apa, gak punya cita-cita, gak punya tujuan hidup, masa depan saya suram. Dan Tuhan datang untuk menebus saya. Itu tahap yang pertama. Kita ditebus dari perbudakan dosa. Kita ditebus dari semua hukum yang menekan kita, yang membuat kita terkutuk. Kita dibayar lunas. Jadi saya tengah gak ada harapan, tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan bilang ini, aku bayar dia, aku beli dia. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah anaknya yang mahal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga apapun hutang saya, seperti apapun masa lalu saya, Dia bayar lunas dengan darahnya. Sehingga saya jadi milik Dia sekarang. Wow, senang kan? Jadi milik Dia. Tapi ternyata gak cuma selesai sampai situ. Tahap yang kedua itu bicara begini di ayat yang kelima, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi ternyata Tuhan gak cuma berhenti sampai menebus kita, membeli kita dari pasar budak. Setelah sampai di rumahnya yang begitu rupa, kita lihat, wow, luar biasa, indah sekali, nyaman sekali, penuh kasih karunia, penuh kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Terus Tuhan bilang begini loh, aku beli kamu bukan untuk jadi budakku ya. Aku beli kamu dan sekarang aku mau adopsi kamu jadi anakku, kata Tuhan. Saya cuma mikir, buat saya gak masuk akal. Perhatian, tahap yang kedua ini sering orang miss. Gak masuk akal. Saya jadi anak Allah, siapa gua? Masih jauh dari baik, masih banyak kesalahan. Kita merasa kita belum melakukan banyak hal, kita belum layak, betul gak? Banyak kita bilang, saya mah jemaat aja, saya mah orang awam. Itu baru tahap 1 tuh, belum masuk tahap 2. Untuk masuk tahap 2, saudara harus mengerti betul betapa besar kasihnya. Dia gak mau berhenti cuma kita sampai di budak, Dia mau kita jadi anaknya. Itu yang Dia lakukan. Nah, waktu kita tidak mengerti tahap yang kedua ini, maka istilahnya kita ini cuma setengah selamat. Kita diampuni, kita tahu Tuhan menyelamatkan kita, menebus dosa kita, iya. Tapi kita nggak berani lebih jauh dari sana. Kenapa? Kita budak, kita cuma hamba. Kita orang yang ditebus Tuhan, udah ditebus aja udah senang, ya kan? Udah nggak usah macem-macem lagi. Padahal Tuhan nggak cuma sampai sana. Jangan berhenti di setengah selamat. Masuklah dalam keselamatan yang penuh. Lihat ayat 6, apa yang Tuhan buat untuk membuat kita jadi anak? Dia bilang begini. Ayat 6,
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi untuk memampukan kita jadi anak, Tuhan memberikan rohnya dalam kita. Sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba ini panggilan akrab dari seorang anak kepada bapaknya. Panggilan seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Sebuah panggilan yang bisa dibilang ini, menjamin jawaban. Karena waktu anak memanggil Aba, itu bicara dekat, dan bapaknya pasti menjawab. Ya Aba, ya Bapa itu juga menggambarkan sebuah kepastian akan penerimaan, yang akan menyingkirkan semua ketakutan kita terhadap kemungkinan ditolak, yang seringkali menjadi akar dari pemberontakan kita. Banyak orang sering merasa takut ditolak Tuhan. Doa, takut gak didengar. Baca Alkitab, gak ngerti. Dan kita gak merasa berhak untuk mengerti Alkitab. Padahal kita berhak karena kita anak. Jadi, di ayat 7 bilang begini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi dari sini sekali lagi Tuhan mau menegaskan bahwa kita ini bukan ditebus untuk jadi hamba saja. Jangan berhenti di sana, tapi jadilah ahli waris, jadilah anak yang menjadi ahli waris dari Allah. Sehingga semua janji Allah itu ya dan amin buat kita. Kita berhak untuk menerima semua janji Allah. Karena rohnya sudah ditaruh dalam kita yang membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah coba yuk kita cek sekarang. Coba kita cek yuk. Apakah selama ini kita sudah berpikir dan bersikap sebagai anak atau sebagai hamba? Tiap kali kita datang sama Tuhan, tiap kali kita menghadap Tuhan, apakah kita punya hati seorang anak yang datang dengan berani, datang dengan keyakinan bahwa kita diterima, datang dengan perasaan, wow ini Bapakku, Bapak yang sangat sayang sama saya, Bapak yang mengasihi saya, Bapak yang dekat dengan saya, Bapak yang senang dengar saya, Bapak yang senang melihat saya. Atau kita datang pada Tuhan seperti hamba yang datang dengan ragu-ragu, datang dengan rasa takut, datang dengan rasa tidak yakin apakah Tuannya mau terima apa enggak. Dia ngomong dengan penuh keraguan, nggak tahu didengar, nggak tahu dianggap atau enggak. Yang mana? Apakah saudara punya hati seorang anak, atau saudara baru sampai punya hati seorang hamba? Maju terus, jangan sampai cuma setengah selamat. Tuhan berkati.